Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilyah Arum dari jurusan Tadris Matematika semester 5 kelas D. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas proposal penelitian ini. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Depok. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan relevansi dan pentingnya penelitian. Dan poin yang kedua yaitu tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu. Dan poin yang terakhir yaitu desain dan metode penelitian yang meliputi desain penelitian, data atau variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Di sini latar belakang yang saya ambil ialah mata pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dan sebagian besar siswa sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran matematika itu menakutkan. Jika siswa saja sudah beranggapan bahwa matematika itu sulit, maka sudah dipastikan bahwa hasil belajar matematika siswa tidak bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang sudah ditentukan. Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pembelajaran yaitu berasal dari dalam diri siswa, seperti motivasi belajar. Guru tidak hanya harus menguasai materi dengan baik, tetapi juga guru harus mengetahui bagaimana caranya untuk menyampaikan materi dengan baik. Agar siswa mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa juga meningkat. Tetapi faktanya, banyak guru yang belum menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan ada juga guru yang belum mengetahui model pembelajaran mana yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa. Salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar hasil belajar siswa meningkat. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan siswa untuk bekerja bersama-sama dengan membagi kelompok-kelompok kecil dan menekankan adanya interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Namun, model pembelajaran kooperatif ini belum banyak diterapkan dalam pembelajaran dan belum diketahui apakah model pembelajaran kooperatif ini ketika diterapkan akan efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa atau tidak. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Pernyataan masalah pada proposal penelitian saya yaitu
Model pembelajaran matematika yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa belum diketahui. Dan pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah model pembelajaran kooperatif efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa? Selanjutnya yaitu relevansi dan pentingnya penelitian. Relevansinya penelitian ini yaitu penulis akan membandingkan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan hasil belajar matematika siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif atau menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini akan berguna bagi pendidik atau calon pendidik untuk memperluas wawasan mengenai model pembelajaran kooperatif dan dapat menjadikan bahan referensi bagi pendidik atau calon pendidik. Penelitian ini layak dilakukan karena masih banyak pendidik atau calon pendidik yang masih belum mengetahui apa itu model pembelajaran kooperatif dan bagaimana penerapan, dan juga masih banyak yang belum menerapkan model pembelajaran kooperatif ini. Selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua ialah bab 2 mengenai tinjauan literatur. Tinjauan literatur di sini membahas mengenai tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan penelitian terdahulu. Nah, saya akan membahas tinjauan konseptual terlebih dahulu. Tinjauan konseptual di sini membahas mengenai definisi model pembelajaran dan juga membahas definisi motivasi dan membahas mengenai definisi hasil belajar. Nah, langsung saja. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis dan dijadikan sebagai pedoman untuk merencanakan serta melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan memberikan dorongan kepada siswa agar bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi serta saling berinteraksi dengan teman-temannya selama proses pembelajaran. Dengan cara membaginya ke dalam sebuah kelompok-kelompok kecil, dan definisi model pembelajaran tersebut merupakan kesimpulan dari pendapatnya Joyce dan Will pada tahun 1980. Dan definisi dari motivasi adalah dorongan atau usaha yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai tujuan dan keinginan yang dikehendakinya. Dan motivasi belajar adalah dorongan atau usaha dalam diri seseorang untuk melakukan proses dalam belajar untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Definisi motivasi belajar tersebut merupakan kesimpulan dari pendapatnya Uno pada tahun 2011 dan pendapatnya Slavin pada tahun 1991. Dan definisi hasil belajar ialah hasil belajar adalah tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang setelah melakukan proses belajar atau tingkat penguasaan pencapaian terhadap tujuan-tujuan dalam belajar. Definisi hasil belajar tersebut merupakan kesimpulan dari pendapatnya Sujana pada tahun 2006 dan juga pendapat dari Anas dalam Hareva pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Menurut Abdul Haq dalam Rusman tahun 2010 menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara peserta belajar sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar, sehingga dapat
mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar itu sendiri, dan mereka juga dapat menjalin interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi antara siswa dan guru atau dikenal dengan istilah multiple way traffic communication. Pendapat ini memiliki hubungan dengan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena dengan model kooperatif menjadikan siswa bekerja sama dalam kelompok, saling mensupport satu sama lain dalam belajar, menumbuhkan sikap toleransi antar individu dan menghargai pendapat orang lain. Dan menurut Slavin tahun 1991, motivasi merupakan salah satu prasyarat yang paling penting dalam belajar. Bila tidak ada motivasi, proses belajar tidak akan terjadi. Motivasi dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Penulis setuju mengenai pendapat dari Slavin bahwa dengan syarat yang paling penting dalam belajar, salah satunya adalah motivasi. Karena motivasi merupakan faktor yang ada dalam diri individu untuk memberikan semangat untuk dirinya sendiri untuk belajar, sehingga proses belajar dan hasil belajar akan menjadi lebih baik. Dan mengenai peran motivasi dalam belajar dan hasil belajar juga diperkuat dengan pendapat dari Sardiman tahun 2009 mengatakan bahwa peran motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil pula pelajaran itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi ada kaitannya dengan hasil belajar siswa. Motivasi belajar itu sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena motivasi belajar dapat mempengaruhi proses belajarnya. Dengan motivasi yang tinggi, siswa dapat lebih berminat untuk belajar dan lebih memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, serta siswa akan merasa lebih bersemangat dan giat dalam belajarnya. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terkait model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa ini sudah pernah dilakukan oleh seseorang. Di antaranya yaitu oleh Anugrah Bate tahun 2015 yang diterbitkan oleh jurnal Binagonik yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation untuk meningkatkan hasil belajar matematika SD Negeri 4 Ida Nogawo. Dan beliau ini menemukan bahwa motivasi belajar dan rata-rata hasil belajar matematika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation mencapai kategori baik. Dan juga pernah dilakukan penelitian oleh Nurmahni Harahap pada tahun 2014 yang berjudul Hubungan Antara Motivasi dan Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division pada konsep ekosistem. Dan Nurmahni Harahap ini menemukan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang positif antara motivasi siswa dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dan penelitian mengenai model pembelajaran kooperatif ini juga pernah dilakukan oleh Wahyuni Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Implementasi Pendekatan Scientific Setting Kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar matematika. Wahyuni Lestari ini menemukan bahwa motivasi belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dan prestasi belajar matematika siswa juga meningkat setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai besar motivasi dan
prestasi belajar siswa meningkat dari sebelum diberikan pembelajaran pendekatan scientific setting kooperatif tipe STAD. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Bate 2015, Nurmahni Harhab pada tahun 2014, dan Wahyuni Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, akan semakin baik hasil belajarnya. Dan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, mengenai bab 3, desain dan metode penelitian. Desain penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan desain penelitian eksperimental. Adapun yang digunakan adalah desain eksperimen. Control group desain yaitu terdiri atas dua kelompok yang terdiri atas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setiap kelompok akan diukur sebelum dan setelah diberikan treatment. Hal ini bertujuan untuk menguji cobakan apakah model pembelajaran kooperatif ini efektif atau tidak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa. Metode penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dan teknik pengumpulan data pada model pembelajaran kooperatif menggunakan pengamatan. Dan untuk motivasi belajar serta hasil belajar menggunakan teknik pengumpulan data pengukuran. Dan instrumen pengumpulan data untuk model pembelajaran kooperatif yaitu pengamatan. Dan untuk motivasi belajar menggunakan instrumen pengumpulan data skala motivasi belajar siswa. Dan untuk hasil belajar menggunakan tes hasil belajar siswa. Sebelum diberikan treatment, siswa akan diberikan tes pretest, dan setelah diberikan treatment, siswa akan diberikan tes post-test. Dan sumber data penelitian ini diperoleh dari siswa berupa data primer. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Depok dengan menggunakan dua kelas, yaitu kelas 8 dengan masing-masing kelas terdiri dari 40 siswa. Dan populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Depok. Pemilihan siswa dilakukan dengan teknik random sampling. Setiap siswa terdiri atas siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Sedangkan untuk motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa menggunakan teknik analisis data uji independen.